Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, enak kalian lihat batik jadi agak variasi. Selama ini bosan pakaiannya satu. Kita lanjut tentang kuliah asuransi syariah ya. Sebelumnya kita udah tahu secara prinsip apa bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Coba kita refresh lagi dikit-dikit. Perbedaan paling utama adalah asuransi konvensional itu prinsipnya risk transfer. Saya bayar premi ke perusahaan asuransi tujuannya supaya nanti kalau ada apa-apa perusahaan asuransi yang tanggung jawab atas diri saya atau atas mobil saya, atas rumah saya, atas usaha saya gitu ya. Pertanian juga enak tuh. Jadi misalnya saya punya lahan pertanian, saya bayar premi ke perusahaan asuransi kerugian. Kalau gagal panen nanti tinggal ngeklaim ke dia. Enak kan? Nah itu akadnya atau kontraknya adalah risk transfer. Di mana terjadi apa-apa maka risikonya sudah beralih ditransfer dari kita ke perusahaan asuransi. Nah itu menurut ahli ekonomi syariah itu spekulatif, maisir. Maka orang syariah mengkonvert transaksi itu menjadi akad yang tolong menolong. Kalau tolong menolong, risk sharing jadinya ya. Kan di mudharabah itu kan profit sharing. Kalau ada profit di share. Ini kalau ada risk nih di share juga. Dalam Islam tuh begitu. Jadi tidak ada satu pihak yang menanggung pihak yang lain. Tidak ada satu pihak yang terbebani oleh pihak yang lain. Jadi konsep asuransinya adalah asuransi bersama-sama. Takaful, saling menanggung. Ta'awun, saling bekerja sama. Tabaru, saling berbuat baik. Konsepnya gitu ya. Jadi kalau ada yang sakit, maka yang lain akan saling membantu. Bukan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi hanya tukang catat aja. Jadi konsepnya berbeda dari risk transfer menjadi risk sharing. Kalau ada satu orang sakit, maka risiko itu ditanggung oleh siapa? Sama. Perusahaan asuransi tugasnya apa? Mencatat doang. Cuma admin doang. Cuma operator doang. Cuma admin arisan ya. Jadi kalian bikin grup arisan jadinya. Itu kita udah tahu di kuliah sebelumnya kita bahas apa bedanya konvensional dengan syariah. Duh, nggak mau pisan ya ta. Tadi Paraban tuh aku nggak? Hah? Nah, akad-akadnya sebenarnya dalam keuangan syariah, mau bank, mau asuransi, mau pasar modal, apa ya hubungannya atau transaksinya sebenarnya nggak dibedakan ya, cuman akadnya aja yang dirubah, betul? Jadi karena akad dirubah maka memang ada konsekuensi nanti, tapi secara experience customer mirip-mirip. Saya beli asuransi konvensional, saya keluar duit kan. Kalau ada apa-apa, maka diri saya, harta saya, kesehatan saya tercover. Kalau saya beli asuransinya syariah, saya keluar duit nggak? Keluar duit juga. Kalau saya ada apa-apa, saya di cover juga. Jadi mirip kan experience. Memang industri keuangan syariah itu tidak merubah experience customer. Yang dirubah adalah akadnya. Gimana caranya praktek yang udah berjalan ini nggak dirubah, tapi akadnya aja yang dirubah. Gitu. Kurang lebih gitu ya. Kayak misalnya makan ayamnya sih nggak dirubah, cuman cara penyembelihannya. Dibikin cara penyembelihan ayam yang sesuai dengan tata laksana Islami kayak gitu. Jadi makan ayamnya nggak masalah. Kecuali ya makan babi mau pakai disembelih pakai tata cara Islam juga itu tetap nggak boleh. Tapi makan ayam kan kalau misalnya nggak pakai bismillah kan jadi haram kan.
Nah, supaya halal, maka tata laksananya disyariahkan. Sama, jadi asuransi ini pada intinya adalah kita sebagai individu sedang memprotek dari risiko-risiko. Waalaikumsalam. Nah itu nanti akadnya aja yang dirubah, disesuaikan. Ya, oke. Akadnya apa yang ada di syariah? Lihat catatan kalian masing-masing. Akad yang ada di syariah itu apa aja? Ada dua jenis akad kan? Akad asuransi syariah. Ada tijaroh, ada tabarruk. Ya, silakan. Tadi yang konsep tolong menolongnya itu ada di tabarruk ya. Nah, tabarruk ini ternyata ada dua sub lagi. Ada yang tabarruk, ada yang tanahud. Tadi konsepnya kalau misalnya ada orang sakit, orang meninggal, kecelakaan, itu duitnya diambil dari tabarruk. Artinya premi yang kita masukkan nanti akan dimasukkan ke dalam dana tabarruk. Jadi kalau di antara peserta ada yang sakit, ada yang meninggal, atau mobilnya mengalami kecelakaan, itu tabarruk. Tanahud apa? Investasi. Tanahud ini untuk manfaat pada saat jatuh tempo, kayak pensiun. Dianya nggak meninggal, tapi kan setelah pensiun dia butuh dana yang besar. Maka ini dialokasikannya dananya dari dana tanahud. Kalau bahasa asuransinya, ini insurance benefit. Yang ini living benefit. Kalau di dalam produk asuransi jiwa ya, kalau di asuransi kerugian sih nggak ada tanahud, karena nggak ada living benefit. Kalau kalian beli asuransi mobil, semuanya akan menjadi tabarruk. Duit yang kita store ke perusahaan, semuanya akan menjadi tabarruk. Nah, kalau mobil kita mengalami kecelakaan atau dicuri orang, hilang, maka mobil kita diganti dari mana duitnya? Dari tabarruk. Ada tanahudnya nggak ada, karena kontraknya cuma setahun biasanya. Jadi kalau di general insurance tuh nggak ada tanahud. Kalau di life insurance, karena kontraknya long term, bisa dibentuk dana tanahud. Jadi kayak untuk pensiun atau untuk endowment. 20 tahun untuk saya store di tahun ke-20 saya akan terima uang sejumlah uang. Saya nggak meninggal. Saya akan terima sejumlah uang. Nah, ini diambilnya dari tanahud. Ini akad yang barusan saya cerita bagaimana risk sharing itu bisa terimplementasikan. Kalau tijaroh apa? Dalam konteks apa? Nah, belum dibahas itu, Mas. Belum dibahas, oke. Tijaroh itu dalam konteks wakalah bil ujroh. Karena saya kan sebagai operator, apa manfaatnya buat perusahaan asuransi ngelola duit ini? Kata perusahaan asuransi, saya bukan mau berbaik hati, saya mau berbisnis sama kalian, maka ada wakalah bil ujroh. Jadi ini adalah relasi antara perusahaan dengan customer. Kalau ini relasi antar customer.
Itu ya. Selain wakala bil ujrah apa? Terserah akadnya. Mau ada mudarabah? Mau ada musyarakah? Terserah di dalam polisi kontrak. Mau dibikin apa? Sesuai dengan karakter produknya. Tapi yang paling umum ini, karena kan fungsinya saya, kalau kita peserta, menguasakan hak pengelolaan operasional ini kepada hak perusahaan asuransi. Maka yang paling umum adalah wakala bil ujrah. Iya sih. Kalau wadiah simpanan. Wadiah simpanan nggak ada. Jadi yang paling umum adalah wakala bil ujrah. Duit yang kita store dalam istilah konvensional namanya apa? Premi. Dalam istilah syariah? Duit itu juga. Cuman kan kita akadnya beda. Kalau premi itu artinya risk transfer. Premi itu milik perusahaan atau milik peserta? Milik perusahaan, karena akadnya risk transfer. Kalau ini akad risk sharing. Kalau akad risk sharing yang disetor sama kita itu apa namanya? Namanya adalah kontribusi. Secara nominasi sama-sama 1 juta per bulan misalnya ya. Cuman kalau datangnya ke asuransi syariah dicatat sebagai kontribusi. Milik siapa ini? Ini bukan milik perusahaan, tapi milik para peserta. Tapi kalau premi itu milik perusahaan. Mau connect. Kenapa?
Oke. Jadi kalian di saat yang bersamaan harus paham gimana sih cara kerjanya produk asuransi dalam kurung konvensional, tapi juga kalian harus di saat yang bersamaan paham gimana cara kerja asuransi dalam kurung syariah. Oke. Cara kerja asuransi, nasabah bayar premi dan transfer risiko kepada pihak asuransi. Asuransi terima premi dan seleksi underwriting. Nggak bisa semuanya diterima. Kalau kata perusahaan asuransi, sorry, lu risikonya ketinggian, nggak gua cover ya. Itu boleh. Atau kalau misalnya orang sakit-sakitan mau diterima nggak sama perusahaan asuransi? Nggak mau, nanti lu ngerugiin gue. Jadi ditolak. Kayak orang misalnya pernah sakit jantung, itu pasti susah. Orang pernah berat badannya berlebihan, di sini sih berat badannya oke semua. Itu di mikirnya panjang perusahaan asuransi ya. Body mass indexnya dihitung. Smoker itu dikasih rating lebih mahal. Jadi perokok itu premi asuransinya lebih mahal daripada non perokok. Laki-laki preminya lebih mahal daripada perempuan. Kenapa coba? Iya emang iya. Coba perhatiin saudara-saudara kalian, tante kalian, pak de, bude kalian, yang lebih panjang umur perempuan kan daripada suami-suaminya. Iya. Jadi laki-laki itu gampang mati. Oh gitu sih. Lemah banget. Statistiknya begitu. Statistiknya itu laki-laki itu gampang mati. Ya perhatiin aja lebih banyak janda ditinggal suami daripada duda ditinggal istri kan. Makanya rate asuransinya lebih mahal kalau laki-laki. Nah itu dia, kalau perempuan itu dilatih sakit. Jadi kalau cowok dikasih sakit dikit langsung mati. Kalau cowoknya tiap bulan udah latihan sakit. Makanya dia lebih survivalnya lebih strong kalau cewek. Nah ini diseleksi nih sama perusahaan asuransi. Enggak semuanya diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang diterima tapi preminya lebih mahal, gitu ya. Kayak gitu. Kalau udah diterima ya udah, dia ambil risiko tuh. Kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, risikonya sudah tertransfer ke dia kan. Nah, dia sanggup nggak menanggung risiko seluruh rakyat Indonesia misalnya? Kalau nggak sanggup, dia transfer lagi risikonya ke reas. Perusahaan asuransi itu kan punya induknya, punya backup, punya backing. Namanya perusahaan reasuransi. Itu satu-satunya 2 ribuan. Enggak, banyak. Terserah mau Reindo, mau Marein, mau banyak banget. Mau yang reas lokal, mau reas luar, boleh, terserah. Karena perusahaan asuransi belum tentu bisa backup semuanya. Atau nggak mau, misalnya ada sebuah gedung, nilainya 100 miliar. Kalau gedung itu ambruk, langsung perusahaan asuransi itu neracanya langsung jebol kan? Iya. Kalau cuma cover satu mobil, hilang satu mobil 300 juta, mungkin sama dia masih oke lah. Tapi kalau satu gedung, gue harus cari backing nih gitu. Nah, jadi terlepas dari dia kemampuan keuangannya atau enggak, tapi mereka selalu menggunakan skema reasuransi. Even satu orang saya misalnya beli asuransi, pasti sama perusahaan asuransi, data saya itu juga sebagian ditransfer ke reas. Kayak gitu ya, supaya jadi dia risikonya juga tersebar sama dia. Jadi nggak semuanya ditelan sama dia. Kalau ada apa-apa, nanti dia kongsian aja, telepon sama reasnya, ini ada orang meninggal nih. Lu kan kewajibannya 50%, jadi 50-50 misal kayak gitu ya. 50-nya dia yang bayarin, 50-nya reas yang bayarin. Nah, reasuransi menerima premi reas dan menanggung sebagian
besar atau sebagian kecil dari risiko yang ditransfer. Terserah. Kalau 50-50 berarti ya seimbang. Kalau misalnya reasnya lebih banyak, ya berarti kalau dia preminya, bagian dari preminya yang ditransfer ke reas lebih banyak, maka berarti risiko yang diambil juga lebih banyak. Gitu ya. Jadi perusahaan asuransi itu kenapa dia sanggup bayar? Karena ada backup. Kalau syariah gimana? Nasabah bayar kontribusi, bukan premi. Kenapa disebutnya kontribusi? Karena kan dia tidak sedang mentransfer risiko. Jadi contribute chip in ke dana ini. Kayak arisan gitu ya. Kan kalau kita store itu, ya itu kontribusi aja. Atau kayak iuran kematian di RW, RT. Misalnya Pak RT bilang tiap bulan Bapak Ibu warga tolong keikhlasannya untuk ngasih iuran. Itu kan setoran sifatnya kontribut kan? Iya, ini kontribusi saya deh 500.000 per bulan. Misal kayak gitu kan ke RT, RW. Jadi kalau ada yang meninggal di lingkungan RT kita, maka nanti Pak RT tinggal ambil dari dana itu. Nah, itu duit yang kita store itu apa? Kontribusi kan? Makanya disebutnya kontribusi. Jadi kalau misalnya ini disebut infak, bisa nggak? Bisa. Bisa sih menurut saya. Akarnya infak. Kan ini saling berbuat kebaikan kan? Tabarruk. Apa ayatnya tentang saling berbuat baik? Apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan? Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jadi tabarruk itu diambilnya dari kata itu. Jadi kalau mau disebut ini sebagai infak, boleh juga. Ini kan dana sosial, bukan dana komersial. Jadi tiap bulan tuh, kalau misalnya teman-teman beli asuransi syariah, berarti tiap bulan sebenarnya teman-teman berinfak. Nasabah bayar kontribusi dan share risikonya dengan sesama nasabah. Bedanya gitu ya. Kemudian asuransi terima kontribusi, terima ya. Dan melakukan seleksi, dia lakukan seleksi rating kayak tadi tuh. Yang cowok kontribusinya lebih mahal dong daripada yang cewek. Yang perokok kontribusinya lebih mahal dong daripada yang non perokok. Yang sakit-sakitan, usianya tua, mohon maaf nggak boleh ikutan. Dia lakukan itu nggak di syariah? Sama lakukan. Tetap dia lakukan seleksi underwriting. Jadi risikonya tetap diseleksi. Karena kalau misalnya misalnya gini deh, ini teman-teman kan sehat-sehat semua nih, umurnya Gen Z semua kan. Kalian kontribut deh 100.000 per bulan. Jadi kalau di antara kalian ada yang sakit, ada kayak yang kedukaan dan sebagainya, nanti uang itu dipakai untuk sesama kalian. Oke? Mungkin kalian oke lah 100.000 lah. Probability di antara kalian meninggal kan sangat kecil kan. Nanti kalau misalnya tidak ada yang meninggal sama sekali, maka duitnya akan dikembalikan ke semuanya. Misal gitu ya, saya sebagai ketua kelas nih. Yuk iuran 100.000 per bulan dalam setahun. Jika di antara kita ada yang meninggal, ya nanti uang ini akan kita serahkan ke keluarga teman kita yang meninggal. Oke? Tapi jika sampai setahun ini tidak ada yang meninggal, uang ini akan saya kembalikan lagi ke kalian semua. Oke lah, ya kan? Dengan dengan semangat kebersamaan, ya. Oke kan? Oke, Pak. Oke. Tapi misalnya gini, tapi saya bilang gini, tapi ini ada orang tua umur 80 tahun mau masuk iuran juga di sini, boleh nggak? Kenapa nggak mau? Nanti dia meninggal. Nah, artinya itu, jadi seleksi risikonya itu demi kemaslahatan grup ini. Ngerti ya? Oh, itu dari bagus. Jadi tetap artinya lakukan seleksi underwriting. Karena kalau enggak fair buat
Kami semua. Iya, buat majority of the group. Jadi homogenitasnya dijaga, jangan sampai campur-campur, orang sakit-sakitan masuk, orang umur tua masuk, orang yang tukang mabok-mabok yang bentar lagi paru-parunya, kalau mabok-mabok bukan paru-paru ya, itu rokok ya, masuk juga. Kan itu kalau terlalu heterogen kan terlalu susah dikontrol risikonya. Jadi perusahaan asuransi itu menyeleksi risiko itu demi kepentingan Sabar. kalian. Kalau perusahaan asuransi konvensional, perusahaan menyeleksi risiko demi kepentingan Perusahaan. gitu. Tapi praktek risikonya tetap sama dijalanin. Nah, ada reasuransinya nggak? Ada juga. Jadi ini grupnya kan kecil nih. Kalau digabung sama ada 10 grup yang sama kan jadi lebih enak. Asuransi itu kalau grupnya kecil risikonya bahaya. Semakin gede populasinya semakin bagus. Itulah kenapa BPJS misalnya. BPJS itu kan bayangin berapa jumlah peserta BPJS seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi oke, bayar cuma 120.000, 150.000 masih dapat lah gitu ya. Kurang lebih saya nggak tahu sih claim ratio-nya seperti apa. Tapi kurang lebih theoretically dengan populasi yang sangat besar, maka perusahaan asuransi which is BPJS Kesehatan itu bisa manage risikonya. Tapi kalau jumlah pesertanya cuma 500 orang, satu orang meninggal, langsung boncos ini duit ini. Nah, adanya reasuransi syariah itu supaya grupnya jadi ngegabung-gabung. Grup ini ngegabung sama yang dari kampus lain, ngegabung sama kampus lain, jadi lembahnya lebih gede sehingga skala ekonominya jadi tercapai. Kan sama juga kalau kalian misalnya jualan sepatu, jualan peci, kalau kalian bikin pecinya cuma 100 piece per bulan dibandingkan dengan kalian bikin peci 1000 piece per bulan, HPP-nya mana yang lebih mahal? Gitu ya. Jadi skala ekonominya nggak penuh, nggak masuk. Jadi kalau masuk ke reas, maka skala ekonominya jadi lebih masuk. Oke. Selanjutnya, nah ini konsekuensi berbeda. Kenapa kayak nggak seberapa gitu? Beda. Kenapa sih dibedain? Premi aja sih istilahnya, nggak usah kontribusi. Konsekuensinya itu kemana-mana. Oke? Premi tadi kalau premi itu masuknya milik perusahaan ya. Itu kalau di laporan keuangan masuknya di neraca apa rugi laba? Premi itu. Masa perusahaan terima uang berupa premi. Premi masuk neraca apa masuk rugi laba? Neraca. Masuk rugi laba. Pendapatan premi. Revenue-nya perusahaan itu dari mana? Dari premi. Semakin banyak orang yang bayar premi, semakin happy. So, jadi dia masuk ke dalam laporan rugi laba. Pengurangnya apa? Pendapatan sebagai pendapatannya. Pengeluarannya apa? Bayangin aja sekilas. Mendanai apa? Kalau nasabah apa? Ada kecelakaan. Ya, klaim. Biaya klaim. Ya. Masuk. Selain biaya klaim ya biasa ya. Biaya operasional, gaji, dan sebagainya. Biaya listrik dan sebagainya ya. Tapi karena lu catat ini sebagai pendapatanmu,
Maka kalau nasabah ngeklaim ini sebagai pengeluaranmu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya perusahaan preminya 1 juta tapi klaimnya juga 1 juta? Itu namanya claim ratio. Kalau claim ratio-nya 100%, nggak enak. Masa pendapatan saya 100, klaimnya juga 100. Jadi perusahaan asuransi pasti berupaya sedemikian rupa supaya claim ratio-nya itu di bawah 100. Itu istilahnya claim ratio. Jadi kalau sekalian dengar claim ratio, artinya jumlah klaimnya, misalnya claim ratio 60%, artinya jumlah klaimnya hanya 60% dari total pendapatan preminya. Berarti perusahaan asuransinya sehat. Oke? Emang bisa ini Pak, bisa diatur kolaborasi? Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa. Nah, terus jadi gimana? Nggak bisa dong dia memakai pendapatan? Ya itu dia sedang berspekulasinya kan begitu. Jumlah pendapatan dalam setahun berapa? Alhamdulillah 100 miliar. Oke. Jumlah klaim yang kemarin sudah dibayar dari Januari sampai Februari berapa? Alhamdulillah hanya 70 miliar. Oh, berarti klaim ratio-nya 70%. Gimana caranya supaya klaim ratio saya sehat? Misalnya manajemennya, kita harus punya klaim ratio 50%. Oke, ada 2 cara kan? Preminya harus digenjot, atau klaimnya jangan-jangan ya jangan sampai ditolak-tolak. Kalau enggak nanti misalnya klaimnya dijaga ini. Ada orang ngeklaim nggak mau ditolak, ada orang ngeklaim ditolak karena kata manajemen harus klaim ratio-nya harus sehat. Betul, tapi nanti akan banyak kasus di pengadilan. Mau pilih mana gitu. Jadi akhirnya klaimnya mungkin dijaga-jaga, kayak kenapa misalnya BPJS itu jadi agak ribet misalnya ya. Harus ini, harus itu dan sebagainya karena dia jaga klaim ratio. Ada yang tahu klaim ratio BPJS saat ini di atas 100% apa di bawah 100%? Tebak aja. Di atas. Ya. Makanya seribet soal di atas. Jadi kalau asuransi komersial itu udah bangkrut tuh BPJS. Cuman karena ini kan asuransi sosial, nggak cari cuan dari rakyat, maka klaim ratio di atas 100% oke. Gitu. Jadi dia harus jaga tuh, karena kalau klaim ratio-nya nggak sehat, kan nanti ujung-ujungnya boncos kan? Kalau klaim ratio 100 sehat nggak? Enggak. Kalau klaim ratio 100, kira-kira profitnya plus apa minus? Plus apa minus? Minus. Kalau nggak dapet tuh nol. Minus dong, karena ada biaya kan yang lain kan? Kalau klaim ratio-nya 70, mungkin masih dapat, asal bisa nutup biaya-biaya operasional yang lain. Tapi kecil. Ya, ini konvensional nih. Jadi tugas dia adalah menjaga klaim ratio. Tiap tahun, tiap bulan supaya nggak boncos. Di neraca apa? Di neraca adanya. Neraca kurang lebih sama konsepnya kan? Utang, modal, sama hartanya. Duit premi ini nanti sebagian dijadikan sebagai cadangan klaim. Jadi nggak semuanya kan di premi itu nanti dipecah-pecah ya. Mana yang buat kereas, mana yang buat biaya operasional, mana yang buat bayar agen asuransinya, mana yang jadi cadangan klaim. Jadi kalau ada klaim diambil dari sini. Oke? Dia nunggu segitu ya, kayak di deposit. Nah, nanti duit ini cadangan klaim ini kan nanti ditaruhnya di bank kan? Ya. Atau ditaruhnya di bonds atau reksadana atau investasi atau apapun. Oh, tetap jadi kayak cadangan. Iya, kan bukan ditaruh di cash. Memang cadangan premi ini berupa uang kan? Misalnya ada cadangan preminya 100 miliar. Ditaruhnya di mana? Di sini kan? Yang menghasilkan juga kan? Menghasilkan. Nanti itu buat perusahaan. Ya, ini nanti cuannya buat perusahaan juga. Okay. Nanti pendapatan investasi masuk ke sini nih. Pendapatan investasi. Okay.
CCC. So, jadi simpelnya, saya ulangi ya perusahaan asuransi ini. Kalian bayar premi, maka premi itu dicatat sebagai pendapatan. Oke? Nah, Kalau ada klaim, itu jadi pengurang. Kalau tidak ada klaim, dia gembira, bahagia sekali. Klaim itu kan belum tentu terjadi di tahun ini. Bisa jadi terjadinya 5 tahun yang akan datang. Maka dia harus membuat cadangan klaim. Cadangan klaim diambilin dari mana? Dari sebagian premi tadi yang kita store. Ditaruhnya di mana? Duit ini. Suka-suka masuk ke mata kuliah besok. Di obligasi kah? Di sukuk kah? Sorry ya, kalau syariah berarti sukuk ya. Di reksadana syariah kah? Atau di saham syariah? Jadi akhirnya terkait-kait tuh antara sektor asuransi dengan sektor pasar modal. Jadi buat fund manager perusahaan asuransi itu adalah klien saya. Buat bank perusahaan asuransi adalah klien saya karena sebagian duitnya ditaruh di deposito. Kalau syariah gimana? Nah, ini syariah harus dipisah mana duit perusahaan, mana duit nasabah. Premi itu jadi nggak ada kan? Yang ada adalah kontribusi. Kontribusi milik siapa? nasabah. Milik nasabah. Terus pendapatannya perusahaan apa dong? Ujroh. Ya, wakalabil ujroh. Perusahaan cuma dapat ujroh. Ujroh itu kan kecil ya. Yaudah, pokoknya kecil gede, pokoknya itu yang dia dapat. Kecil, tapi kalau Maka ini adalah laporan rugi labanya, dia pendapatannya hanya ujroh. Kecil banget. Oke? Kalau gitu kontribusi milik peserta ini laba ruginya peserta, ini laba ruginya perusahaan asuransi. perusahaan asuransi. Oke? Jadi ujroh masuk ke sini, kontribusi masuk ke sini. Kalau ada klaim, yang bayar ini apa ini? Ini. Yang ini ya. Ini harus dijaga nggak klaim rasionya? Harus dijaga juga kan? Oke, kurang lebih sama ya. Perusahaan asuransi memang dapat revenue-nya kecil, tapi juga nggak ada kewajiban. Iya. Nggak ada kewajiban dia, karena kewajibannya nanti di Peserta. peserta. Neraca ada dua nggak? Ada dua juga. Kalau ini saya tampilin neraca peserta aja. Di neraca peserta ada apa? Sama juga, ada cadangan klaim juga. Tapi duit ini bukan duit perusahaan. Ditaruhnya di deposito syariah, sukuk, dada-dada kayak gitu ya, sama ya. Jadi kita ngaturin duit orang. Kita haknya hanya dapat ujroh dan kita tidak ada kewajiban kepada peserta. Kewajiban kita cuma bayar gaji, bayar biaya operasional. Kayak gitu. Jadi konsep di belakang layarnya itu beda banget. Tapi di depan customer-nya experience-nya mirip ya. I pay something, I get covered. Gitu kan? Mau syariah, mau konvensional, experience-nya sama. Tapi behind the scene itu beda banget.
Jadi kalau Mana boleh juga terus. Ada sorry. Kok jadi gini? Masukkan mic. Display ya? Iya, Mbak. Gimana caranya supaya bukan extend tapi duplicate? Oke. Ini lebih detail lagi apa yang barusan saya ceritain, perbandingan syariah dan konvensional. Oke. Lebih detail lagi ya. Sumber hukum kalau ini Quran, hadis, dan sebagainya. Kalau ini undang-undang perasuransian. Tapi sebenarnya sekarang juga ini juga ada hukum positif. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia termasuk peraturan OJK itu sudah menjadi dasar hukumnya. Kayak gini deh. Menikah itu kan fikih munakahat ya, termasuk bagian dari fikih muamalah. Kita bisa nggak menikah tanpa dicatat di negara? Bisa ya. Tapi kan lebih afdol kalau dicatat di negara. Jadi ada hukum positif yang melindungi akad pernikahan orang Islam. Sehingga hak dan kewajiban suami istri itu juga dilindungi oleh negara. Oke? Jadi hukum fikih itu diadopsi oleh negara menjadi hukum positif. Clear ya? Nah, sama asuransi syariah atau bank syariah atau whatever syariah itu kan berangkatnya dari fikih kan, dari Quran, hadis, ijma, dan sebagainya. Kemudian menjadi fatwa, misalnya fatwa MUI. Nah, fatwa MUI itu diadopsi menjadi produk hukum positif. Oke, jadi sebenarnya dua-duanya adalah pijakannya hukum positif. Sama ya. Cuman ini basisnya dari Quran dan hadis. Kalau ini hukum positif ya basisnya ya zaman dulunya berarti hukum Belanda kayak gitu. Pengelolaan risiko, ini risk-sharing, ini risk transfer. Oke, udah clear? Akad, ini akadnya tabaru sama tijarah, ini akadnya akad komersial biasa aja. Akad spekulatif kalau menurut klaimnya orang syariah. Ini akadnya spekulatif. Akad pertukaran hak dan kewajiban. Sumber pembayaran klaim dari mana kalau asuransi syariah? Sumbernya dari dana tabaru. Kalau ini sumbernya dari dana perusahaan. Ya. Sistem akuntansinya gimana? Kan tadi accountingnya beda dong. Jadi ujung-ujungnya ada neracanya milik perusahaan, ada neracanya milik peserta. Ada laba ruginya milik perusahaan, ada laba ruginya milik peserta. Ada standar accountingnya nggak? Ada. Ada PSAK-nya khusus untuk asuransi syariah. Kalau ini PSAK-nya mengacu ke asuransi konvensional. Jadi nanti orang yang background accounting ketika dia bekerja di asuransi syariah, dia harus mengacunya ke PSAK asuransi syariah. Supaya nanti end result-nya pemisahan harta perusahaan dan peserta itu benar-benar terjaga. Oke? Pengelolaan investasinya gimana? Ya harus sesuai dengan syariah dong. Jangan
preminya udah di-convert menjadi kontribusi, dananya udah di-convert jadi dana mata baru, ditaruhnya di deposito konvensional. Kan kacau ya. Jadi taruhnya tetap di investasi yang dikelola sesuai syariah. Kalau ini ya sesuai perundang-undangan aja. Terus sistem reasnya gimana? Ini reasnya sesuai syariah. Kalau ini reasnya konvensional. Ya sama juga sih kayak asuransinya. Asuransi juga ada kan misalnya Allianz ya. Allianz ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Ketika dia berhubungan dengan reas, misalnya reasnya Reindo, namanya Reindo. Kalau yang syariah belinya ke Reindo Syariah. Kalau yang konvensional belinya ke Reindo konvensional. Nggak pusing lah cari reinsurance backupnya. Struktur organisasi harus ada DPS. Kalau struktur organisasi biasa kan hanya komisaris, direksi, ya kan? Kalau yang ini harus ada struktur komite atau dewan pengawas syariah. Kalau terjadi surplus underwriting, ternyata tadi kan preminya 100, klaimnya 70, dapat surplus kan 30. Milik siapa itu? Kalau di konvensional itu milik perusahaan. Kalau di syariah itu milik peserta, dibalikin lagi. Jadi gampangnya gini, kalau saya beli asuransi mobilnya, asuransi syariah, kalau tidak terjadi klaim, saya berpotensi dapat surplus underwriting. Kalau di asuransi konvensional, kalau tidak terjadi klaim, saya tidak ada peluang dapat surplus underwriting. Karena surplus underwriting itu milik perusahaan. Laporan keuangan gimana? Semua jenis laporan keuangan ada dalam konvensional, sama dengan konvensional, cuma ditambah 1, 2, 3, 4. Lebih lengkap tuh. Jadi yang ini cuma ini aja kan? Ya pada umumnya ya, rugi laba, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan, neraca. Nah, di luar ini ditambah 4 lagi. Tingkat solvabilitas maksudnya nih, tingkat solvabilitas itu negara OJK mengatur nih. Nggak mau dong perusahaan asuransinya kolaps. Maka negara itu mewajibkan tingkat kesehatan sebuah lembaga keuangan. Disebutnya tingkat solvabilitas. Kan tadi ada kewajiban, ada klaim, ada kewajiban kan, yang duitnya disimpan dalam cadangan klaim. Nah pertanyaannya, cadangan klaimnya kuat apa enggak untuk potensi terjadi risiko di kemudian hari? Kalau nggak kuat gimana? Kalau ngutang nanti yang repot siapa? Nasabah yang jadi korban kan? Kalau nasabah jadi korban maka OJK pasti jadi concern ya. So jadi itu diatur sama OJK. Lu kalau mau bikin perusahaan asuransi pastiin perusahaan lu itu sehat. Caranya apa? Claim ratio-nya harus sehat, modalnya harus kuat, jangan sampai preminya 100, modalnya juga 100, nggak boleh. Jadi ada syarat modal minimal supaya perusahaannya kuat. Nah, ini namanya tingkat solvabilitas. Jadi ada aturannya. Maksud tingkat solvabilitas itu intinya OJK ingin memastikan mau konven mau syariah, kedua perusahaan ini harus sehat supaya bisa menjalankan amanah.
Nah, asuransi jadi lebih ribet. Yang harus solvable itu siapa? Yang harus solvable itu siapa? Duit rakyat kan? Jadi dana tabarunya yang harus solvable. Jangan sampai dana tabarunya nggak cukup untuk bayar klaim. Kalau perusahaannya harus solvable nggak? Sama harus. Dan dana perusahaan, dua-duanya harus solvable. Jangan sampai si operatornya juga, aduh saya nggak bisa bayar gaji. Kalau di konvensional, ukuran solvabilitas itu kan di satu neraca ya. Jadi solvabilitas itu dilihat dari mana? Dari neraca. Sebuah perusahaan itu punya keuangan kuat itu dilihat dari mana? Dari neraca. Karena konvensional itu neracanya satu, berarti yang diukur tingkat solvabilitasnya adalah ya satu neraca aja. Sementara kalau di syariah, karena neracanya ada dua kan, maka yang diukur tingkat solvabilitasnya itu dua-duanya. So, kalian udah tahu persis kurang lebih secara prinsip apa beda asuransi syariah dengan asuransi konvensional. I give you 5 minutes, cewek-cewek, cowok-cowok, diskusi. Which one do you choose? Bayarnya sama 1 juta misalnya. Terus kalau ada apa-apa sama dapat coverage 100 juta. Syariah konvensional. I give you 5 minutes. Cewek-cewek, cowok-cowok, terus present ya. Kalau kalian mau pilih yang mana? Jangan mikir karena ini keberkahan, jangan itu ya bahasanya ya. Jawabannya bukan itu. Kalau jawaban itu ya semua udah selesai, pasti pilihnya syariah. Sama-sama bayarnya 1 juta, sama-sama kalau terjadi klaim akan terima 100 juta. Pilihannya mau pilih perusahaan asuransi syariah atau asuransi konvensional, cara kerjanya yang berbeda. Cewek diskusi, cowok diskusi, 5 menit, present. Oke? Ketiga ya. Sampai iya di dia tak. Iya ya. Siapa syariah? Rasanya apa? Ya. Kita mengantuk. Sangat lah bro. Komputer kan jadi kan. Dari yang pakai saya keping dulu. Dikasih uang 1 juta cashnya. Pilih asuransi mana? Ketika ada klaim semuanya dapat. Ya kalau ada klaim setoran mereka dapat 1 juta. Pilih yang apa yang syariah. Tapi bedanya mekanisme. Bedanya mah cara kerjanya pasti berbeda. Masih mana sih bedanya? Ini nih guys. Asuransi Demari kamu mati. Badan sih kayaknya bagus di cewek sih. Lagi-lagi cepet mati. Emang. Nanti mereka kan yang dikasih diskusi kita. Iya lagi. Kalau misalkan yang dari ya, misalkan ada Suara-suaranya nasi sisanya tuh Bisa ke kita lagi. bukan sampai Iya. Sebenarnya tiap nih plusnya ya. Kalau ada surplus. terus juga kalau misalkan saya kan tadi kan bapaknya bilang kalau misalkan ada kan dalam proses yang gitu biar masalah Sama. Sama nggak sih? kalau misalkan yang konvensional juga ini nggak sih? Coba gerak ini kita kayak berkumpul coba. Kurasa sih sama nih. Kayak ini. Mau baru. Mau apa ya laki-laki?
Coba perbedaannya ya. Perbedaannya tadi kan satu kalau surplus, kalau yang syariah, nanti kita dapat sebagai nasabah. Terus kalau tadi seleksi underwriting itu sama atau beda? Ngelakuin seleksi underwriting. Cuman di situ nggak sih bedanya, apa ada lagi bedanya? Tapi yang tadi yang lebih fokusnya kalau misalkan konven itu lebih ke perusahaannya, melindungi perusahaan. Kalau misalkan si apa namanya itu si syariah lebih ke Melindungi nasabah. Itu apa? Yang kayak apa sih perusahaan, kalau misalkan konven lebih ke Ngelindungin perusahaan. kalau misalkan syariah lebih ke karena kan bisnis Karena tadi uangnya premi kan buat jadi punya perusahaan. Kalau sin syariah uangnya buat si nasabah. Iya, buat ujro tadi doang. mungkin karena tujuannya juga kali ya, karena kalau misalkan yang konven tujuannya buat Komersil, kalau misalkan yang syariah buat tabaru. So, jadi kita milih share. Itu oke, share. Kenapa? Iya, karena dia udah lebih lama berdiri. persyaratannya ya. Nanti kalau kita sana ya, kasih alasan itu ya. Emang kamu pernah? Emang kamu tahu gitu gimana, Cok? Oh, pernah ya? Pernah observasi ya? Kalau nabung di BRI dikasih asuransi? Aku BRI gitu ya? Bagus ya, kita tabungan lo dijaga. Karena udah ini enggak sih, dia udah lebih luas daripada kayak bank nya. Tapi kok tadi kayaknya lebih untungan si asuransi syariah. Iya sih ya. Lagian kalau seandainya mau surplus itu kan terjadi kalau nggak ada yang ngeklaim. Gak mungkin gak sih nggak ada yang ngeklaim, jarang gitu. Iya, bapak aja konven. Ih, dua-duanya, iya. Ya udah dua-duanya. Aduh, perempuan lo bapak perasaan, dia lagi. Alasannya ya, kalau konven apa alasannya? Lebih mudah dan bapak juga pakai konven. Benchmark kita bapak. Ya udah. Coba berarti syariah konven. Ini satu. Apa nanya suami dulu? Iya, nanti kita lihat yang paling banyak apa. Iya, sok. 1, 2, 3. Yang apa? Iya. Arvida mau ini dulu ya, istikharah. Terus sok di vote. Gak usah bingung-bingung, ada di hati kalian aja. Udah mau kayak gitu kan bebas syariah konven. Syariah. Tidak konven. Syariah. Gak punya pendirian. Lo ibaratnya milih Ali apa Yahya, dua-duanya nggak bisa. Konven. Oke. Konven udah. Saya lebih banyak Konven, oke. Tadi kita milih konven ya. Syariah cuma 3, 1, 2. Cuma berdua ih. Kayak banyak aja soalnya. 3. Oh iya. Kuping gue nggak dengar dia ngomong. 3 ya, dan 3. konven. Nah, silakan yang konven berdiskusi kenapa yang diambil. Ya. Nanti kan dipresentasiin. Kalian pilih yang mana? Konven. Alasannya? Nah, nice. Sok. Kami yang syariah diam dulu ya berarti ya. Syariah dulu lah dari Dan asuransi syariah juga lahir dari konven kan? Iya. Coba selalu dengan
Kita punya jubir, kalau yang jubir syariah beda. Kalau yang konven, siapa? Kok enggak itu buat tim kita tuh ini ada 2 pilihan, Pak. Ya udah cukup. Coba yang konven. Coba by data. Yang lain konven. Coba konven ada tangkapan lain. Apa sih ngangguk jubir? Oh jubir. Enggak gitu. Bahayanya. Nanti lu searching juga, gue emang gak ada kuota. Jelek aja. Ya gue ketawa gue. Ini pada searching apa? Gue nggak jawab. Jadi nggak sama Tapi katanya kalau konven ada itunya. Gue sebagai syariah jadi kayak terang. Katanya kalau dilihat dari perspektif misalnya asuransi dana ini masih sering didebatkan antara riba, doror sama maisir untuk Iya, aku mah Islam. Tapi kan kita punya landasan ya, kalau itu kata pemana kan dari kampanye statistik dan knowledge itu nggak jadi riba, bukan nggak jadi riba, nggak jadi apa. Dan tadi kan alasannya Bintang tuh karena syariah itu belum sebanyak konven. Nah, coba lu cari by data, bener gak? Bener. Oh my god. Benar, karena cabang konven itu konven itu lebih banyak dibanding syariah. By data dulu gak? Ya Allah, kita buktikan. Coba syariah keluarin. Nggak ada HP-nya. Ya gak harus. Lu kakak Sari. Gimana saat hasil dari Diskusi bersama AI. kok yang cowok sepi ya? Lagi mikir. Kalian berdiskusinya di dalam hati. Ini man, main kolbu jangan. Ya udah tuh. Kita si senyum atau ini. BTW kabar baik. Aduh tuh ini. Nah, ya udah masih senyum udah ada logo. Udah. Mana udah ada by datanya? Belum nih. Kau tahu perusahaan asuransi di Indonesia kurang lebih 140. Oh iya. Jadi total yang perusahaannya itu ada 144. Nah, yang sebelumnya nah sekitar 40 sampai 45 perusahaan asuransi syariah. 90 sampai 100 perusahaan itu adalah asuransi konvensional. Tapi tertutupi sesuai acara OJK 2020. Jadi intinya karena si konvensional itu lebih luas dan juga lebih lama mungkin ya. Jadi terasa masyarakat lebih lama Nah, menurut saya ini kalau kita ada sendiri saya aku sih karena ada ini ada termasuk terus. Ya, dia boleh iya. Kalau aku sih jadi saya karena ada termasuk itu aja sih. Ini masih gila mana? Sumber air. Ya udah jadi gimana? Jadi kemana? Iya, ini kalau perempuan itu. Nah, coba sekarang ya setelah diskusi apakah ada perubahan di dalam diri kalian? Bisa bertanya ya. Tadi kan pertama oke, ini terakhir ya. Iya ya. Berarti sama. Apa? Masih. Syariah masih. Oke, masih syariah. Nah, berarti tetap menang nggak?
hasil diskusinya kalau yang Pak di jawabinannya alasannya karena sangat tuh masa nanti semua ada yang ngomong Nanti yang bisa diapa? ya nanti kami harus saling daripada aja ya jadi dari next ini ada masih apa aja yang tadi belum disampaikan dan apa yang dirasa Masih awal lah deh. nah itu tuh terakhir oh masih chattingan kan belum bilang Emang kurang keren. nanti intinya gara-gara penuasannya lebih lama jadi terasa lebih tinggi Ya dua-duanya aja gak sih maju? iya semuanya nanti kita disuruh bikin aja jadi itu chattingan sama siapa? Jujur kok ada Shock udah shock banget udah kayak gila Kalista. Itu ini kata dia bilang gitu bukan omongan baik omongan Iya kemarin ngobrol karena lagi seru aja paling bawah nanti iya biasa kan boki pasti susah di depan kita boleh Tapi mungkin juga ada prosesnya. bagi caranya presentasi. Terus juga kan masyarakat kan masih banyak pasti kalau kalau literasi ini jauh-jauh lah. Nah karena kita menjadi syariah sudah ada literasinya, jadi memang syariah. Dia mau pindah di mana? Ya tuh, biar terbantu dan gimana dia presentasi cepat. Iya, udah Kayaknya cuma ruang ini doang ya. Panas. Iya, karena kita berpikir Pak. Oke. Oke, bismillah, pintar ya. Silakan, mau cewek dulu apa cowok dulu? Oke. Hah? Lasi di mana? Kita cewek dulu Pak. Oke, silakan yang mau yang baju siapa? Semua. Semua. Silakan. Di sini aja Pak boleh. Ya udah, boleh. Ya. Nih, silakan. Oke, silakan. Cowok, stop dulu diskusinya. Perhatiin presentasi cewek-cewek. Yuk, tepuk tangan. Iya, Ya, betul. Jadi dari hasil diskusi kita bersama gitu ya,
apakah lebih memilih konvensional atau syariah. Nah, dominan dari kita setelah berdiskusi dan memutuskan bahwa kita akan memilih konvensional dengan berbagai alasan, diantaranya akan dijelaskan oleh Nida. Oke. Yang pertama, kenapa kita pilih konvensional? Karena dari segi persyaratan juga konvensional itu lebih mudah gitu, nggak terlalu ribet. Terus Oke. dari segi jangkauannya juga konvensional udah lebih lama dikenal banyak orang. Oke. Iya, lebih mudah aja. Kemudian Jadi kenapa kita milih konvensional? Karena konvensional juga kan cabangnya sudah banyak ya Pak. Jadi Oke. terus masyarakat itu udah merasa aman nih kalau misalnya konvensional. Oke. Nah terus di konvensional juga produk dari asuransinya juga banyak kan. Ada asuransi, terus ada Oke. investasi dan ada Oke. segala. Mungkin lebih utamanya alasannya kenapa kita memilih konvensional karena ada trust masyarakat. Trustnya udah Kita merasa kebentuk. aman kalau Oh. misalkan kita menggunakan konvensional. Oke, oke. ada lagi? Siap. Ada lagi? Sama paling nambahin sedikit ya, karena kan jadi pertimbangan orang itu perihal ini ya, keribawian dan juga si apa Kesyariahannya lah. kesehariannya. Nah berdasarkan pembelajaran yang udah kita lewati dan jalani juga, menurut saya kalau kita memang berbasis pengetahuan dan juga statistik itu nggak menjadi masalah. Nah jadi Oke. konvensional udah menjadi lebih keras. Oke, 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 oke. Oke, Ada lagi? cukup aja. So, jadi mereka pilih konvensional dengan jawaban-jawaban yang menurut saya itu sangat apa ya? Jawaban yang memang real seperti itu, ya, tentang trust, tentang ketersediaannya. Kalau saya mau cari asuransi syariah kemana ya, agak repot juga kan. Tapi kalau saya cari asuransi konvensional kan lebih ada di mana-mana, ya. Trust, kemudahan akses, dan juga apa namanya, kita merasa lebih secure. Kalau masalah tadi apa tentang kesyariahannya, itu debatable gitu ya, mungkin pikirannya teman-teman bahwa ini syariah ini konvensional ini haram atau nggak haram, itu debatable ya. Oke, tepuk tangan. Sekarang yang cowok. Silahkan. Yang cowok silakan. Mau satu orang apa mau rame-rame? Rame-rame. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.